Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan khusus kepada Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Negara atau dimanapun berada. Maksud saya hari ini dengan keprihatinan kami, dengan rasa berat hati kami, adanya negara kita, kegaduhan, kekisruhan yang terjadi belakangan ini, Masya Allah luar biasa. Pak Jokowi yang saya hormati, Bapak, rakyat Anda hari ini bisa melihat dengan jelas dan jeli mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Apalagi jangan lupa Bapak Jokowi bahwa di Indonesia ini kita adalah mayoritas umat Islam, di mana pengadilan tertinggi menurut umat Islam itu adalah Al-Quran, bukan menurut seperti orang-orang liberal yang ada di sekitar Anda, yaitu seperti contoh misalkan Nusron dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa konstitusi hukum negara, undang-undang ini di atas Al-Quran, kurang lebihnya begitu kalau tidak salah, mohon maaf. Konstitusi, hukum negara, hukum agama dan hukum adat. Di atas hukum agama dan hukum adat itu ada konstitusi. Ketika kita ini bernegara, dan kita akan sadarkan kepada kaum muslimin bahwa mari kita betul-betul saling menjaga persatuan dan menjaga nama baik para pemimpin kita. Tapi begini Bapak Jokowi, saya melihat adanya kegaduhan yang semakin lama semakin timbul dan masyarakat semakin lama semakin luas, semakin lebar juga melihat mereka terhadap adanya kegaduhan ini. Dan rakyat Indonesia hari ini sudah melihat dengan transparan dan dengan jelas gamblang sekali mereka mempunyai hakim sendiri, yaitu mempunyai Al-Quran. Maka saya sampaikan sekali lagi, mari Bapak Jokowi, Anda sebaiknya duduk bersama Habib Rizik bin Syihab. Anda duduk, ajak kabinet Anda, ajak ahli-ahli Anda, ajak konsultan-konsultan Anda, ajak menteri-menteri Anda, ajak semua orang-orang yang bisa Anda ajak untuk berbicara, berdialog dengan Habib Rizik bin Syihab, karena ini adalah salah satu solusi terbaik untuk negara dan negeri yang sedang Anda pimpin ke depan. Kita akan menyampaikan Bapak Jokowi hari ini adalah pesan terakhir kalau tidak salah, melihat adanya publik saat ini betul-betul panas. Saya tadi malam ditelepon dengan saudara, bagaimana keadaan ini, di mana-mana ada hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Mereka siap untuk menumpahkan darah ketika seperti itu. Mereka siap untuk turun dan memperjuangkan semua apa yang mereka yakini Bapak Jokowi. Jadi saya mohon, saya titip anak cucu kami, saya titip adanya negeri kami, saya titip adanya keadilan dan ketentraman di negeri ini. Jangan sampai Anda lalai, jangan sampai Anda lengah. Kita akan berikan satu nasihat dan bocoran kepada Anda bahwa Bapak Jokowi, kami sampaikan hari ini terus terang kepada Anda. Sebagian besar umat Islam dan rakyat melihat hari ini bahwa Anda sedang berada di dalam puncak kebinasaan. Ketika Anda tidak memperbaiki negeri ini dengan baik, menjaga dengan baik, dan mengambil kebijaksanaan yang luar biasa sesuai undang-undang yang ada di dalam negeri kita tercinta. Ini adalah persepsi daripada masyarakat dan rakyat. Bukan menurut saya sendiri setelah saya mengamati. Saya bukan pengamat politik, dan saya bukan pengamat yang hebat, dan saya bukan orang yang berpendidikan profesor doktor, tapi kami berbicara dan kami menilai dengan hati kami dan membaca dengan hati kami bahwa rakyat hari ini sedang siaga. Artinya apa? Karena yang dipegang oleh rakyat hari ini adalah Al-Quran. Bagaimana mereka sudah mulai tidak percaya dengan hukum selain Al-Quran, di mana orang-orang pada paham bahwa hukum selain Al-Quran itu masih bisa dimodifikasi dan dimonopoli. Tapi Al-Quran bagi mereka itu tidak pernah bisa dimonopoli. Mereka mempunyai satu prinsip dan pegangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Itu dalam surat Al-Isra ayat 81. Artinya begini, ketika kebenaran itu sudah datang, ketika Al-Quran sudah datang, ketika pencerahan sudah datang, ketika nur Allah Subhanahu wa ta'ala telah datang, maka zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ini sudah pasti satu kepastian yang ada di dalam Al-Quran
dan ini sudah termaktub sebagai satu keputusan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip bagi umat Islam. Bapak Jokowi, artinya apa? Di dalam ayat tersebut mempunyai beberapa penafsiran di mana ikhtalafa ahlut ta'wil fi ma'nal haq. Di dalam mengartikan hak itu ahli ta'wil, para mufassirin ini berbeda-beda pendapat, tapi pada hakikatnya adalah ayyu'limal musyrikina annahu qad jaa'a, yaitu bagaimana kalimat ini, bagaimana lafaz ini, bagaimana ayat ini memberitahukan kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, bahwa nabi, kebenaran, hak, Al-Quran itu telah datang, telah tiba, maka tunggulah kebinasaan daripada kebatilan. Ini yang pertama, diantaranya adalah halakal batil, yaitu penafsiran daripada ayat tersebut, maksudnya zahaqal batil, artinya hancurlah kebatilan, yaitu atau disebut kebatilan itu dengan nama asyaitan atau kepengaruh syaitan, dan adalah nafsu syaitan dan sebagainya. Kemudian diceritakan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah pada waktu itu. Ceritanya, kisahnya dengan ayat ini, hubungannya dengan ayat ini, yaitu adalah kemenangan daripada hak, kemenangan daripada keadilan, kemenangan daripada Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah bersama para tentaranya. Beliau menemukan ada 360 sonaman, yaitu berhala di sekitar Makkah, yang itulah yang dihancurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seraya baginda menyampaikan ja'al haq wa zahaqal batil, yaitu datanglah hak, hancurlah kebatilan. Ini salah satu prinsip yang dipegang oleh umat Islam. Artinya apa? Maksud daripada apa yang kami sampaikan, bahwa umat Islam, bahwa rakyat Indonesia sebagian besar umat Islam, mereka mempunyai prinsip dan kekuatan keyakinan kepada ayat tersebut. Mereka mempunyai prinsip bahwa hakim tertinggi yang tidak bisa dimonopoli dan tidak bisa dikorupsi adalah Al-Quran. Ini yang pertama yang harus kita ketahui, Bapak Jokowi. Kemudian yang kedua, tidak ada salahnya menurut kami kalau Anda menyampaikan dialognya di depan Habib Rizik. Tidak ada salahnya menurut kami kalau Anda mengajak umat Islam, yaitu bersama pendukung Habib Rizik, yang kita tidak bisa pungkiri bahwa insya Allah saya yakin seluruh Indonesia, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, seluruh desa itu ada banyak pengagum yang secara sembunyi-sembunyi, yang secara sirron, yang secara tidak terang-terangan mereka mendukung penuh terhadap gerakan Habib Rizik bin Husain Syihab. Terlepas Bapak Jokowi, baik Habib Rizik bin Husain Syihab memang betul-betul salah atau memang betul-betul benar, maka jawabannya adalah Anda harus sampaikan kepada rakyat bahwa Anda punya itikat baik, Anda sudah berusaha dengan baik, mengajak komunikasi dan diskusi dan juga berdialog dengan Habib Rizik, ditampilkan di mata publik, disiarkan di seluruh siaran televisi, sehingga rakyat dan kaum muslimin tahu terhadap kehebatan Anda, bahwa Anda betul-betul ingin memberikan kemaslahatan yang terbaik untuk negeri kita tercinta. Ini menurut saya, menurut Al-Fakir, menurut pemikiran saya, Bapak Jokowi. Jadi kenapa saya sampaikan begitu? Bukan berarti Anda harus ngalah kepada Habib Rizik, bukan. Tapi ini mencari satu kemaslahatan besar di mana Indonesia akan damai. Kalaupun nanti Habib Rizik mempunyai kesalahan yang harus Anda tegakkan hukum kepada beliau, Anda bisa laksanakan di sana dan Anda bisa komunikasikan dan diskusikan bersama-sama di sana, sehingga rakyat bisa melihat dengan jelas siapa sebenarnya Bapak Jokowi. Ternyata Bapak Jokowi adalah orang yang bijak, yang bisa menyampaikan kepada masyarakat dan publik, yaitu di mana yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ini menurut saya Bapak Jokowi. Karena kalau tidak Anda lakukan seperti itu, jangan salah. Jutaan umat Islam, bahkan kalau perlu puluhan juta dan ratusan juta umat Islam, meyakini bahwa Habib Rizik bin Husain Syihab adalah salah satu daripada wali Allah, di mana semua orang tahu ketika wali Allah menyampaikan sesuatu, mereka harus taklim dan tunduk kepadanya.
Ketika Habib Rizik menyampaikan berangkat, insya Allah mereka akan berangkat. Ini Bapak Jokowi yang menurut dalam hati saya, menurut dalam feeling saya. Jadi ini tidak boleh diremehkan Bapak Jokowi. Sehingga apa? Sehingga ketika kita lalai dan lengah sedikit pun mengambil kebijakan di dalam kita punya kebijakan, maka fatal, hancur jadinya. Apa yang menjadi landasan kami bahwa Habib Rizik menurut umat Islam adalah wali Allah, bahwa di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwa ketahuilah, jangan salah, perhatikan baik-baik, bahwa wali Allah itu tidak akan pernah takut dan gentar. Dalam hatinya tidak akan pernah ada kerisauan, tidak ada yang pernah ditakuti di dunia ini. Tafsir di dalam walahum yahzanun, artinya maksudnya di dalam tafsirnya adalah ala ma wara'ahum fid dunya. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang ditakuti. Kalau boleh saya mengamati dan saya menilai, andai saja Habib Rizik tidak mempunyai keteguhan itu dari dulu, beliau sudah nyerah ketika berbagai macam ancaman dan berbagai macam kecaman seluruh Indonesia, awak media, kemudian siaran menjelekkan, mendiskreditkan, menyudutkan Habib Rizik bin Syihab. Saya yakin kekuatan hati manusia tidak mampu dengan itu semuanya. Artinya manusia biasa yang ketakwaannya bisa dilihat dan dinilai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ketakwaannya kepada Allah sudah tidak terbatas, tidak ada satupun yang ditakuti kecuali illallah. Ini adalah prinsip. Dikasih uang, disodori triliunan rupiah, tidak bergeming apa-apa. Artinya kepentingan tidak ada kepentingan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain lagi mungkin kalau menurut saya, Bapak Jokowi, seperti saya tidak akan berkaca kepada lain-lain. Saya sendirilah. Pribadi ini sendiri, hati ini sendiri. Jangankan 1 triliun, 100 juta mungkin disodorkan kepada Al-Fakir. Mungkin tidak bisa menjamin keimanan Al-Fakir ini. Mungkin Al-Fakir akan mencari kesalahan ini dan itu. Mungkin Al-Fakir bisa pelan-pelan ngambil duit itu, kemudian lemahlah iman Al-Fakir. Tapi tidak dengan Habib Rizik menurut penilaian umat Islam dan penilaian saya sendiri. Ini bukan masalah fanatik Bapak Jokowi, tapi ini adalah persoalan fakta dan data dan realita yang kita perhatikan dan kita lihat di alam nyata. Apa yang kita sampaikan di dalam ayat tadi, bahwa di dalam ayat tersebut para mufassir menyampaikan, menjelaskan dengan detail bahwa yukhbiru ta'ala anna awliya'ahu hum alladzina amanu wa kanu yattaquna kama fassarahum rabbuhum. Maka apa yang dimaksud dengan aulia Allah, yang dimaksud dengan wali Allah, mereka adalah alladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah. Sekali lagi, bukan seperti apa yang ditafsirkan orang-orang liberal seperti Imanul Haq mengatakan meskipun kepada Yesus dianggap beriman, punya dedikasi, punya loyalitas, apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi. Akhirnya berhak juga masuk surga. Kurang lebihnya begitu di Metro TV dulu. Sudah, kita tidak bahas itu. Artinya dalam ayat Al-Quran ini, alladzina amanu, beriman kepada Allah, bukan lain kepada Allah. Kemudian wa kanu yattaqun, tidak hanya percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, hari akhir dan lain sebagainya, tapi dia punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah, sehingga keinginan duniawinya, syahwatnya itu dikalahkan oleh besarnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak berani bermacam-macam dan niko-niko di dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Bapak Jokowi yang saya hormati, maka kesimpulan daripada ayat tersebut, kesimpulan daripada tafsir tersebut, apa kata para ulama? Fakullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Maka apa yang kita maksud dari tadi, aulia Allah itu, alladzina amanu itu, orang yang beriman kemudian takwa kepada Allah, maka kesimpulannya adalah setiap orang yang betul-betul takwa kepada Allah, maka kana lillahi waliyan, menurut Allah dia adalah wali-wali Allah.
Maka ini mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Jokowi. Semoga ini menjadi satu pertimbangan kepada Anda dan kepada orang-orang di sekitar Anda, untuk bersama-sama kita membangun kita punya negeri, bersama-sama kita membangun punya bangsa, dan kita betul-betul menjaga satu kedaulatan negeri kita tercinta, sehingga negara Indonesia ini menjadi negara yang luar biasa, baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Insya Allah. Maaf, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Pak Jokowi, saya dari tadi sudah menyampaikan nasihat seperti ini, sepertinya tidak pantas dan lancang Bapak Jokowi. Saya lupa bahwa di samping Anda ada Kiai Ma'ruf Amin. Jadi sebenarnya beliau sudah memberikan nasihat kepada Anda. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, saya ralat dari tadi, saya tarik kembali nasihat saya kepada Anda, karena Anda sudah mempunyai Kiai Ma'ruf Amin. Mohon maaf saya atas segala kelancangan saya, khususnya kepada Kiai Ma'ruf Amin. Saya tidak bermaksud menggurui Bapak Jokowi, karena ada Anda di samping Anda, sehingga Andalah yang lebih berhak dan lebih pantas untuk menasihati beliau. Ini mungkin dari kami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.